Selamat siang Ibu Herlinda. Selamat siang juga Pak. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Puji Tuhan, sehat Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Sehat. Oh iya Bu ya, Ibu mau hari ini mau melakukan coaching terhadap coach Ibu ya? Iya betul sekali Pak. Nah, sebelum melakukan coaching dan beberapa hal yang mau saya tanyakan kepada Ibu. Nanti pada saat coaching saya akan melakukan penilaian sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan Adu Tirta? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan nanti saya akan melihat serta mendengarkan pada saat Ibu coachingnya. Dan jangan lupa Bu, untuk coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching di mana harus ada kemitraan, kemudian harus ada proses yang kreatif, dan harus memaksimalkan potensi serta ikuti aturannya Bu. Apakah Ibu sudah siap? Siap Pak. Kemudian ada beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa kali ini yang mau Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak yaitu kehadiran penuh, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan aktif Pak. Oke, begitu ya. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira secara spesifik Bu, kompetensi yang mana mau dimaksimalkan atau diefektifkan? Yang ingin saya maksimalkan Pak lebih spesifik yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach serta mendengarkan aktif Pak. Oke Bu, seperti itu ya. Jadi kompetensi spesifiknya yang akan dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot sekaligus mendengarkan secara aktif. Nah, dari kompetensi yang tadi, kira-kira apa saja indikator ketercapaian yang mau Ibu Herlinda capai? Jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai pada saat proses coaching yaitu saya ingin coach saya dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapinya Pak. Oke, baik Bu. Dari kompetensi itu dan indikatornya sudah Ibu jelaskan tadi. Silahkan sekarang melakukan proses coachingnya. Tapi nanti setelah selesai coachingnya, kita mengobrol lagi di pasca coachingnya ya Bu. Seperti itu. Ya, silahkan dimulai Bu coachingnya bersama dengan coaching. Baik Pak, terima kasih. Selamat siang Bu Nelly, bagaimana keadaannya hari ini Bu? Selamat siang juga Bu Herlinda, keadaan hari ini cukup baik Bu. Ada yang bisa saya bantu hari ini Bu? Atau ada yang ingin kira-kira Ibu sampaikan? Iya Bu, kebetulan ini kita sudah lama ya Bu tidak ngobrol ya Bu. Jadi saya menghadapi permasalahan di sekolah saya Bu, terkait siswa-siswa saya yang kurang fokus dalam pembelajaran di les-les terakhir Bu. Berarti siswanya yang kurang fokus ya Bu? Iya. Nah, dari pertemuan kita ini Bu, apa kira-kira tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Tujuan saya Bu, saya ingin agar hal-hal seperti siswa-siswa yang kurang fokus ini bisa dimaksimalkan kembali Bu. Itu tujuan yang mau saya capai. Sejauh ini, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang disebutkan tadi? Sejauh ini Bu, ada beberapa hal yang saya lakukan seperti mencoba meningkatkan fokus anak-anak, kemudian mengubah metode-metode pembelajaran, serta melibatkan anak di dalam proses pembelajaran. Nah, dalam proses yang Ibu katakan tadi pasti ada tantangan yang Ibu hadapi. Ya, nah, seperti apa Bu tantangan
yang Ibu hadapi untuk mencapai tujuan tersebut? Kalau tantangannya Bu, sejauh ini memang itu terletak di kekurang kompeten sayanya di dalam merangkul anak-anak ini untuk fokus di jam-jam rawan ya Bu, bisa kita katakan, karena pada saat les terakhir itu anak-anak sudah ada yang lapar, mengantuk, apalagi dengan kondisi cuaca yang terik seperti ini ya Bu. Jadi yang saya lakukan itu saya mencoba menerapkan ice breaking ya Bu. Itu saya gabungkan dengan metode-metode games sambil saya menyampaikan materi kepada anak-anak, kira-kira seperti itu Bu. Ya, berarti Ibu sudah menerapkan beberapa strategi atau metode ya Bu? Iya Bu. Baik sekali. Nah, dari strategi yang Ibu ceritakan tadi, di jam-jam rawan berarti di les terakhir ya Bu? Iya Bu. Nah, penyebabnya ini apa kira-kira Bu siswa menjadi seperti itu tadi? Apakah karena kelelahan atau yang lain Bu? Kalau menurut saya Bu, memang satu hal itu udah pasti jam lapar ya Bu kondisinya. Kemudian termasuk juga kecapean karena mereka kan ada 2 kali jam istirahat itu Bu. Apalagi di sekolah saya, anak-anak kalau sudah jam istirahat itu bermain bola mereka Bu. Jadi memang otomatis masuk ke kelas untuk pelajaran selanjutnya, salah satunya itu udah kecapean dan juga bau keringat gitu dia Bu. Iya, berarti dari cerita Ibu banyak sekali penyebab yang memicu ya Bu. Iya Bu. Nah, jika demikian berarti kita sebagai guru perlu memberikan penjelasan yang lebih untuk dimengerti siswa, dan kita juga menggunakan metode bagaimana cara kita supaya kita bisa kembali membangkitkan motivasi belajar siswa walaupun di jam-jam terakhir atau di jam rawan ya Bu. Iya Bu. Nah, selain itu Bu, ada lagi ide yang lain Ibu lakukan untuk menumbuhkan kembali semangat siswa tersebut? Kalau ide lain Bu, menurut saya mungkin saya perlu berkolaborasi dengan guru lain menemukan metode-metode yang lebih efektif lagi, ataupun menerapkan ice breaking yang lebih seru terhadap anak-anak tersebut. Itu yang saya rencanakan Bu. Iya, berarti Ibu sudah memiliki gambaran ya untuk bisa menggugah kembali semangat siswa ya? Iya Bu. Sangat bagus sekali gambaran Ibu untuk masa depan mewujudkan siswa ini. Nah, baiklah Bu, dari banyaknya metode yang Ibu terapkan, apakah Ibu yakin itu sudah maksimal nanti ke depannya? Saya cukup yakin Bu, karena kan memang ice breaking ini kita ketahui bisa kembali meningkatkan fokus anak tersebut, dan juga salah satunya bisa juga menghilangkan rasa ngantuk pada anak tersebut ketika kita membuat ice breaking di kelas Bu. Iya, baik sekali ya Bu. Jadi setelah nanti Ibu laksanakan, kapan kira-kira mulai Ibu laksanakan ini? Ini minggu depan sudah saya laksanakan Bu rencananya. Iya, baik sekali ya Bu. Jadi nanti setelah Ibu melaksanakannya, kita bisa berjumpa kembali. Saya ingin menanyakan bagaimana hasilnya setelah Ibu menggunakan beberapa metode itu ya Bu. Baik Bu. Nah, baiklah, saya rasa Bu, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Kita akan lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke Bu. Baik, terima kasih Bu Herlinta. Kita berlanjut bincang-bincang kita pasca observasi ya Bu ya. Bagaimana tadi proses coaching, sudah berjalan dengan baik Bu? Puji Tuhan, semuanya berjalan dengan baik Pak. Oke, seperti itu ya. Apakah sudah dapat terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Sudah Pak, tadi Koci sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ditemuinya di dalam kelas saat jam mengajar, jam-jam rawan. Kocinya sudah bisa menemukan sendiri metode apa yang harus diterapkan. Oke, luar biasa sepertinya Ibu Herlinta ini ya. Jadi Bu Herlinta tadi seperti yang saya amati juga saat proses Ibu sebagai coach bersama dengan coachnya ini, menurut penilaian daripada saya Bu,
sudah sesuai dengan apa yang Ibu ingin capai kompetisinya, sudah menyampaikan tujuannya, kemudian ya hari ini dengan mengidentifikasi permasalahan dari coachnya ya, dan coach juga saya secara terbuka dan secara gamblang mengutarakan ide-ide yang muncul akibat daripada percakapan-percakapan Ibu sebagai coachnya. Jadi saya kira permasalahan-permasalahan yang ada pada coach sudah terjawab oleh coachnya sendiri. Jadi alur ceritanya pun sudah saya lihat sesuai Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu akan lakukan pada saat sebagai coach selanjutnya Ibu? Kompetisi apa yang ingin Ibu perkuat atau Ibu tingkatkan, atau ada hal-hal yang ingin Ibu tinggalkan saat menjadi coachnya? Saya ingin menggali lebih dalam lagi Pak, untuk memahami terkait alur cerita ini dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, saya juga ingin menghadirkan kehadiran penuh, dan saya juga ingin memperbaiki lagi. Mungkin kedepannya saya akan lebih banyak berlatih lagi Pak, agar proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar semuanya Pak. Oke Bu, menurut Ibu kalau Ibu sebagai coach ini bagaimana seharusnya sikap daripada coach dalam menerima pertanyaan-pertanyaan dari Ibu? Harusnya yang saya amati, coach itu harus bersifat lebih terbuka dan lebih gamblang Pak, menceritakan apa yang dihadapi dalam kelas, apa yang dihadapi di lingkungan sekolah. Dia menceritakannya secara runtut Pak, dari awal hingga akhir, proses semua yang dialaminya hingga mendapatkan solusi di akhir, coachingnya sudah bisa Pak. Oke Bu, terima kasih Bu. Berarti yang saya pantau dari tadi Bu, antara Ibu sebagai coach dan bersama dengan coachnya, berarti sejalan dengan pemikiran Ibu bagaimana tentang sikap coach yang seharusnya Bu. Jadi saya kira Bu, demikian Bu yang pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan antara coach dan coachnya selalu memberikan ruang keterbukaan dalam menggapai sebuah ide-ide dalam menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu.